شفاعاتهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Wafiz Al-Amin Center, wabil khusus guru kita bersama Bapak Kiai Haji Nur Anwar Amin beserta guru-guru yang lainnya, orang tua kita Bapak Ustadz Haji Abdul Aziz Hussein, dan para orang tua yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, para tokoh, para sesepuh, bapak-bapak dan segenap kaum remaja dan pemirsa dimanapun berada, yang insya Allah mudah-mudahan di malam hari yang mulia ini Allah berikan kita semua kesehatan, panjang umur, dan dimudahkan segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kurang lebih 1 bulan yang lalu saya dan jamaah ziarah Wali Songo dari hari Sabtu sampai hari Rabu. Rabu pagi jam 6 sampai rumah. Kemudian saya sarapan, setelah itu tidur. Lalu setelah saya mendengar qomat, saya bangun. Tapi ketika itu saya menyangka tidak akan sempat sholat di masjid, karena pertama baru bangun tidur, belum mandi, tapi di masjid udah qomat. Akhirnya saya ke dapur. Ketika di dapur saya melihat jam, ternyata jam menunjukkan pukul 3:10. Berarti qomat yang didengar tadi bukan qomat zuhur, tapi qomat asar. Saya tidur dari jam 7 sampai asar. Iya. Berarti kan zuhurnya kelewat ya. Setelah saya tahu itu jam 3:10 udah asar, maka karena lapar saya makan dulu. Udah makan, ada tamu, ngobrol dulu.
Habis ngobrol baru mandi. Jam 5:30 baru saya sholat zuhur qadha dan sholat asar. Pertanyaannya, kira-kira yang saya lakuin benar apa salah? Kagak berani jawab salah ya, pelakunya Ustadz. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi pertanyaan besarnya adalah apakah qadha sholat fardu harus bersegera atau tidak? Ya. Nah, di sini akan kita bahas apakah qadha sholat fardu harus bersegera atau boleh santai-santai. Jawabannya ada di dalam kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab tersebut, kitab fikih yang berjudul Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Saya bacakan kitabnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan, wa yubadiru man marra bifaitin wujuban, dan wajib bagi orang yang tertinggal sholat fardu untuk segera melaksanakan sholat tersebut. Infata bila udrin, jika dia tertinggal sholat fardu tanpa uzur, fayalzamuhul qadha fauran, maka hendaklah dia mengqadha sholat tersebut dengan bersegera. Jadi harus cepat-cepat diqadha, tidak boleh ditunda jika meninggalkan sholat tersebut tanpa uzur. Qala Syekhuna Ahmad ibnu Hajar, guru kami yaitu Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, beliau mengatakan, walladzi dhahara annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha, dan yang nampak terhadap diriku bahwa orang yang meninggalkan sholat fardu secara sengaja tanpa uzur, dia harus menggunakan seluruh waktu yang dia miliki untuk mengqadha sholat-sholatnya, ma'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu, kecuali untuk melakukan aktivitas yang mesti dia lakukan seperti makan, tidur, dan lain sebagainya. Wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, selama sholatnya belum lunas, maka selama itu pula dia haram melaksanakan sholat sunnah. Wa yubadiru bihi nadban, dan sunnah bagi orang yang meninggalkan sholat untuk segera melaksanakan sholat tersebut. Infata bi'udrin, jika dia meninggalkan sholat tersebut karena ada uzur. Jadi kalau enggak ada uzur wajib bersegera, tapi jika ada uzur maka sunnah bersegera, tidak wajib. Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang tidak disengaja. Wa nisyanin kadzalik, begitu pula lupa. Titik. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itulah redaksi kitab Fathul Mu'in
yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, jadi orang meninggalkan sholat fardu dalam dua keadaan. Pertama, ada yang meninggalkannya karena uzur, dan yang kedua, ada yang meninggalkannya tanpa uzur. Nah, orang yang meninggalkan sholat fardu karena ada uzur, maka dia tidak wajib bersegera untuk mengqadha sholat tersebut. Makanya kemarin itu saya tidak bersegera mengqadha sholat zuhur. Kenapa? Karena saya meninggalkan sholat zuhur ada uzur. Apa uzurnya? Yaitu ketiduran. Jadi ketiduran itu merupakan uzur sholat. Lihat di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, man nasiya sholatan aw nama anha. Barang siapa yang lupa melaksanakan sholat atau ketiduran, falyaqdiha idza dzakaraha. Maka hendaklah dia mengqadha sholat tersebut ketika dia sudah ingat atau sudah bangun dari tidurnya. Jadi ketiduran merupakan uzur sholat. Makanya kemarin itu saya tidak bersegera melaksanakan qadha zuhur karena ketiduran. Tidur jam 7, bangun jam 3. Nah, berarti zuhur terlewat karena ketiduran. Maka ketika jam 3 saya bangun, saya makan dulu. Ada tamu, ngobrol dulu. Tamunya pulang, mandi dulu. Baru setelah itu qadha. Kenapa? Karena mengqadha sholat yang ditinggalkan karena ada uzur, qadhanya tidak wajib bersegera. Boleh santai-santai. Atau contoh yang lain, misalkan ada bapak yang pulang kerjanya malam. Pulang kerja malam shift berapa itu ya kalau di PT itu? Shift 2 ya. Pulang jam 1. Nyampe rumah jam 2. Belum ngapa-ngapainnya ya. Ceritanya tidur jam 3. Tidur jam 3 bablas, bangun jam 7. Nah, kira-kira ketika bangun jam 7 harus wajib mengqadha sholat subuh secara bersegera atau boleh nanti-nanti? Boleh nanti-nanti, Pak. Ya, boleh santai-santai. Jadi begitu bangun jam 7 boleh tuh ngopi dulu, ngopi boleh. Nyari nasi uduk dulu keluar boleh ya. Nyari nasi uduk dulu, ngopi dulu, sebangsa sebatang 2 batang dah. Ya. Kelar 2 batang mancing dulu wah kelamaan pakai acara mancing tuh. Bener-bener dah. Ya. Ya. Artinya boleh santai-santai dulu, udah makan, udah mandi, ngopi, udah semangat, nah baru qadha sholat subuh. Cuman dalam konteks ini kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami tidak boleh menjadi kebiasaan. Kalau sekali 2 kali mah boleh kata beliau. Cuman kalau direncanakan, gue tidur jam 3, bangun jam 7, jam 8. Kalau direncanakan jadi kebiasaan, nah itulah yang dilarang, tidak boleh. Ya. Tuman. Jadi seperti itu. Itu contoh yang pertama, yaitu meninggalkan sholat karena ada uzur. Maka qadhanya tidak wajib bersegera, boleh santai-santai.
Yang kedua, orang meninggalkan sholat karena atau meninggalkan sholat tanpa uzur, maka kodok sholatnya harus bersegera. Contoh, tidur malam, kemudian ketika azan subuh sebetulnya dibangun, baru azan tidur lagi, komat bangun juga, baru komat karena 10 menit lagi. Akhirnya apa? Bablas, bangun jam 7. Nah, ini adalah contoh orang yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Kenapa tanpa uzur? Karena sesungguhnya ketika masuk waktu subuh, dia sudah bangun dalam keadaan sadar, sengaja meninggalkan sholat, kebablasan. Maka ketika dia bangun jam 7, hal yang pertama harus dilakukan adalah mengkodok sholat subuh. Jadi sebelum makan, sebelum mandi, sebelum ngopi, sebelum mancing dulu tadi ya. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengkodok sholat subuh tersebut. Kalau subuhnya udah kelar, baru boleh makan, nyarap, ngopi, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, itu tadi kesimpulan dari kitab yang kita baca. Nah, sekarang kita akan jelaskan lebih rinci dengan membaca kitab tersebut. Syekh Zainuddin mengatakan, wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhul qada'u fawran. Seperti yang tadi dijelaskan, bahwa orang yang meninggalkan sholat wajib tanpa ada uzur, maka qada'nya harus bersegera. Kemudian Syekh Zainuddin menukil perkataan gurunya. Siapa guru beliau? Yaitu Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami dan ada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya murid namanya Syekh Zakaria Al-Ansori. Syekh Zakaria Al-Ansori punya murid namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi Al-Asqalani dan Al-Haytami itu masih punya hubungan guru dan murid, Pak ya. Nah, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani ini terkenal dengan gelarnya sebagai ahli hadis. Gelarnya itu Amirul Mukminin fil Hadis, rajanya ulama hadis ya. Saya termasuk yang mengoleksi kitab-kitab beliau di rumah. Fathul Bari saya ada, Bulughul Maram ada, Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib ada, kemudian Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah ada. Itu, jadi saya termasuk yang mengkoleksi kitab-kitab beliau juga ada. Begitu pula Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Saya banyak mengoleksi kitab beliau. Di rumah ada kitab Az-Zawajir An-Iktirafil Kabair, Al-Fatawa Al-Hadisiyah, kemudian Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubro, dan karangan-karangan beliau yang lainnya ya. Nah, kalau Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani terkenal dengan sebutan ahli hadis, sementara Ibnu Hajar Al-Haytami terkenal dengan ahli fikih. Nah, yang disebutkan di sini adalah Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, bukan Al-Asqalani. Saya sebutkan karomah beliau, Pak ya. Kalau nggak salah udah diceritain deh. Belum? Ya, yang udah tahu mudah-mudahan tambah ingat, yang belum tahu jadi tahu. Saya ceritain deh. Jadi Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami ini merupakan seorang ulama yang memiliki karomah.
Jadi karomah beliau itu seperti ini. Satu ketika istri Syekh Ibnu Hajar ingin mandi sahunah. Sahunah ini mandi air hangat, ya Guru ya, penyewaan gitu, penyewaan mandi air hangat. Nah, tapi ketika beliau ingin menyewa sahunah, maka sahunah sudah di booking penuh. Oleh siapa? Oleh istrinya Imam Romli. Jadi memang Imam Romli itu ulama dan kaya. Sementara Ibnu Hajar ulama tapi sederhana. Bahkan ya bisa disebut miskin ya. Jadi istrinya Syekh Ibnu Hajar ini keliling mandi sahunah, tapi semua sahunah yang ada di daerah tersebut sudah di booking, direservasi, dipesan, diborong, karena istrinya Imam Romli ingin mengadakan acara di hari itu. Maka istrinya Syekh Ibnu Hajar pun sedih dan mengatakan, ya beginilah nasib jadi orang miskin. Akhirnya dia pulang ke rumah dan mengadu kepada suaminya, Syekh Ibnu Hajar. Sang istri mengatakan, wahai suamiku Ibnu Hajar, engkau dengan Romli kan sama-sama ulama, tapi mengapa dia kaya, engkau miskin? Wah, ini kira-kira kalau kita dibanding-bandingin Pak sama bini kita, dibanding-bandingin sama tetangga, kesel nggak? Nggak kesel banget ya? Iya, begitu pula Syekh Ibnu Hajar, beliau dibanding-bandingkan dengan Imam Romli, nggak senang. Akhirnya beliau mengatakan pada istrinya, wah istriku, ikut saya ke dapur. Ada apa? Ikut saja. Di dapur ada sumur. Kata Syekh Ibnu Hajar, wahai istriku, timba airnya. Untuk apa? Timba saja. Setelah ditimba, Pak, ternyata yang memenuhi ember bukan air, tapi emas intan berlian. Penuh seember. Kata Syekh Ibnu Hajar, kalau kurang ambil lagi. Lah perempuan digituin, Pak. Tarik terus. Kata Syekh Ibnu Hajar, kalau kurang ambil lagi untuk kedua kalinya, kurang ambil lagi. Akhirnya sang istri mengambil untuk ketiga kalinya. Seneng nih istri punya emas sekarung ya. Cuman kata Syekh Ibnu Hajar, wah istriku, sekarang aku berikan engkau dua pilihan. Jika engkau memilih emas-emas itu, emas-emas orang Jawa berarti ya. Jika engkau memilih emas, perak, intan, berlian itu, maka aku akan menceraikanmu. Silahkan bawa, tapi aku akan menceraikanmu. Dan sebaliknya, jika engkau memilih diriku, maka kembalikan semua ke dalam sumur. Nah, karena istri Syekh Ibnu Hajar ini adalah wanita soleha, maka dia pun lebih memilih Syekh Ibnu Hajar dan mengembalikan semua harta benda itu ke dalam sumur. Kalau bini kita bagaimana, Pak? Iya, bini kita udah ya, akhirnya sang istri pun setelah itu tidak berani lagi protes kepada Syekh Ibnu Hajar, ya. Nah, jadi seperti itu ya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ini karomahnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini luar biasa sekali. Ya, beliau ini orang Mesir, Guru ya. Orang Mesir beliau ini, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Kapan-kapan kalau ada duit kita jaroh ke sana. Sambil umroh, Guru ya. Ya. Nah, ada lagi ulama yang sezaman dengan beliau, namanya Syekh Muhammad Khatib Syirbini. Jadi Syekh Muhammad Khatib Syirbini sezaman dengan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, dengan Imam Romli, dengan Syekh Zakaria Al-Ansori, Syekh Ahmad Ar-Romli. Nah, Syekh Muhammad Khatib Syirbini sama
Beliau seorang ulama dan memiliki karomah. Apa karomah Syekh Muhammad Khotib? Karomah beliau itu adalah beliau pernah satu ketika berkhutbah Jumat di 40 masjid dalam satu waktu yang sama. Jadi jamaah yang sini nanya, tadi khotib di sana siapa? Syekh Muhammad. Lah di sana emang siapa? Sama Syekh Muhammad. Ternyata setelah ditanya sama 40 masjid, yang khutbah semua Syekh Muhammad Khotib. Maka disebutlah Syekh Muhammad Al-Khotib. Ini karomah beliau ya. Jadi dalam satu waktu khutbah di 40 masjid. Wah. Saya termasuk oh, amplopnya 40. Astagfirullah. Enak banget begitu ya. Cepat kembali Pajero tuh kalau bisa begitu. Ada. Masya Allah ya. Iya, kita mah bingung mikirin karomahnya, dia bingung mikirin amplop. Waduh, Masya Allah. Nah, saya termasuk banyak koleksi kitab karangan beliau di rumah. Ada namanya Mughnil Muhtaj, syarah dari Minhaj. Kemudian ada Al-Iqna, syarah Abi Syuja. Ada tafsirnya, tafsir As-Sirajul Munir. Ya, saya hampir semua karangan beliau saya punya juga. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, kita lanjut. Nah, sebetulnya masih banyak karomah dari Syekh Ahmad Ar-Romli, orang tua dari Syekh Muhammad Ar-Romli. Karomah Syekh Zakaria Al-Ansori banyak sekali. Nah, sekarang kita lanjut. Apa perkataan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami? Qala Syekhuna, Syekh kami, guru kami, kata Syekh Zainuddin Ahmad bin Hajar, yaitu yang bernama Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Dalam ilmu balaghah ini disebut khobariyatun lafzon insya'iyatun makna. Secara lafaz berbentuk informasi khobar, tapi secara makna, maknanya adalah doa insya. Maka cara mengartikannya ada semoganya. Semoga Allah merahmatinya. Apa kata beliau? Walladzi dhahara annahu yalzamu sarfu jami'i zamanihi lil qada ma 'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu. Jadi pertama, sholat yang ditinggalkan secara sengaja wajib diqodho bersegera. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau kita pernah meninggalkan sholat secara sengaja dan jumlahnya banyak. Dulu waktu masih muda 10 tahun kagak sholat. Sekarang udah tobat nih, gimana cara qodhonya? Kata Syekh Ibnu Hajar, wajib menggunakan seluruh waktu untuk mengqodho sholat-sholat yang dulu pernah ditinggalkan. Dan haram hukumnya, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, haram hukumnya mengerjakan sholat sunnah. Gak boleh qobliyah ba'diyah, gak boleh duha, gak boleh tahajud, gak boleh witir. Kenapa? Karena dia harus menggunakan seluruh waktunya untuk mengqodho sholat-sholat yang dulu. Gak boleh ngaji, ngopi, mancing, nah gak boleh itu. Kata Syekh Ibnu Hajar, tentu ini berat ya. Makanya sudah pernah kita kaji sebelumnya, ada satu pendapat dari kitab Al-Bayan, syarah dari Al-Muhazzab. Jadi Al-Imam Al-Imrani itu mengatakan mengqodho sholat baik yang ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja boleh santai-santai aja ya. Nah, santai-santai aja, nggak apa-apa, qodhonya satu-satu sampai selesai. Kalau nggak selesai bagaimana, keburu meninggal. Nah, itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita ada kesungguhan untuk mengqodho seluruh sholat-sholat yang pernah kita tinggal.
wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udrin kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin kadzalik. Kalau seandainya sholat ditinggalkan karena uzur, maka tidak wajib bersegera, tapi hanya sunnah saja. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Silakan Pak Ustaz Ahmad Qurtubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terkait sholat yang ditinggalkan secara sengaja, ya barangkali tidak semua orang lurus saja di Guru ya. Ada orang-orang yang dulu mungkin ibarat bahasa zaman jahiliyah banyak meninggalkan sholat-sholatnya dengan berbagai macam alasan. Kemudian kalau tadi ada keterangan, maka apabila dia melaksanakan sholat sunnah haram karena belum lunas kodo sholat-sholat tersebut, berarti udah ininya kena juga. Iya betul. Iya. Maju mundur kena dah. Berarti lebih baik enggak sholat sunnah berarti atau gimana? Apakah tidak ada asalnya sama sekali sholat sunnah yang dilaksanakan tadi? Karena kalau mungkin belum tahu dengan dalil yang itu tuh. Karena mungkin dia melaksanakan tahajud, duha dan lain sebagainya, tapi karena yang ini tadi belum dikodok, karena dia nggak tahu gitu. Kalau mungkin sekarang udah tahu, maka barangkali buru-buru kita. Bagaimana itu, Guru? Ya, jadi melaksanakan pendapat Syekh Ibnu Hajar itu sangat sulit, ya, karena kita harus menggunakan seluruh waktu kita. Jangankan buat sholat sunnah, buat olahraga, buat kongko-kongko, nggak boleh. Harus mengkodok sholat, tentu ini berat. Maka kita gunakan pendapat yang lain saja, ya. Jadi pendapat yang lain, Al-Imam Al-Imrani di dalam Al-Bayan Syarah Al-Muhadzab. Al-Muhadzabnya dikarang oleh Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi. Kemudian disyarahkan oleh beberapa ulama, salah satunya Al-Imam Al-Imrani. Dan di sana beliau mengatakan boleh kodoknya santai aja. Bagaimana caranya kodok santai? Bisa dengan beberapa cara. Salah satunya begini. Misalkan sholat qobliyahnya diganti sama kodok. Qobliyah zuhur, ya biasanya kita qobliyah zuhur, ganti dah sama kodok zuhur. Diniatin kodok zuhur 4 rakaat. Ya, kemudian sebelum sholat asar yang biasanya qobliyah asar kita ganti jadi kodok asar. Yang biasa qobliyah maghrib diganti jadi kodok maghrib. Begitu seterusnya. Itu kalau pengen santai-santai. Tapi kalau pengen cepet lunas, nah tadi kan tenornya berapa tahun tuh? 10 tahun. Iya, lama juga. Sekarang tenornya 5 tahun dah. Bisa didobel. Jadi qobliyahnya diganti kodo, ba'diyahnya diganti kodo juga. Jadi kodonya satu sholat 2 kali. Itu bisa lebih cepat lunasnya. Berarti kodo zuhur di qobliyah, terus kodo zuhur lagi di ba'diyah. Iya. Atau misalkan mungkin pertanyaannya begini, pertanyaan lain. Bagaimana dengan asar dan subuh? Apakah setelah sholat asar boleh kodok asar dan setelah sholat subuh boleh kodok subuh? Maka jawabannya boleh, Pak. Karena sholat yang dilarang setelah asar dan setelah subuh adalah sholat sunnah. Itu pun sunnah mutlak dan sunnah zatus sabab al-muqarin wal mutaakhir. Jadi 3 model sholat sunnah saja yang dilarang. Dan kodok boleh. Sholat sunnah yang punya sebab dan sebabnya mutaqaddim itu boleh juga. Contoh tahiyatul masjid. Bapak masuk masjid habis asar atau habis subuh, boleh sholat tahiyatul masjid. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang sebabnya duluan, mutaqaddim. Jadi kan sebab sholat sunnah itu masuk masjid dulu baru sholat ya.
berarti sebabnya duluan daripada sholatnya. Maka setiap sholat yang memiliki sebab duluan, sebab yang mutaqaddim, maka boleh dikerjakan walaupun setelah asar, setelah subuh. Ya. Nah, adapun sholat sunnah selain yang zatus sabab al-mutaqaddim, yang sebabnya duluan, nggak boleh. Seperti misalkan sholat sunnah yang sebabnya belakangan atau yang mutlak. Contoh, sholat sunnah safar. Sholat sunnah safar kan sebabnya belakangan. Sholat dulu baru safar, begitu ya. Berarti kan sebabnya belakangan. Ini disebut dengan dhatus sabab mutaakhir. Itu tidak boleh dilaksanakan setelah asar dan setelah subuh. Ya. Nah, jadi intinya sholat qadha boleh dilaksanakan walaupun setelah subuh, setelah asar. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau pengen lebih cepat lagi selesainya, maka bisa di double. Wallahu a'lam. Kemudian sholat sunatnya tadi pendapat yang pertama kan haram. Kalau pendapat kedua sholat sunat gimana? Boleh. Jadi seperti biasa, boleh duha, witir boleh, tahajud, sholat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Permasalahannya berapa lamanya itu kita tidak tahu gimana itu. Oh, cara ngitungnya ya. Jumlah utang. Iya. Jumlah utangnya. Ya. Jumlah hutangnya. Iya. Kreditnya kredit apa gitu? Iya, ini bisa dilihat di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin yang dikarang oleh Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Mashhur. Jadi beliau mengumpulkan fatwa-fatwa para ulama Syafi'iyah. Yang paling gampang begini Pak, cara ngitungnya ya. Misalkan 10 tahun sebelumnya kita meninggalkan sholat. Nah kalau kita meninggalkan sholatnya full, 10 tahun itu nggak ada yang sholat sama sekali, itu kan gampang ya. Gampang, berarti udah ketahuan tuh 10 tahun nggak sholat, tinggal dikali-kaliin aja. Tapi yang sulit adalah 10 tahun kemarin ya ada sholatnya, ada enggaknya. Kadang sholat, kadang enggak. Nah, jadi pertanyaannya berapa sholat yang harus dikodok sekarang? Maka para ulama mengatakan dikira-kira saja. Itu 10 tahun kemarin, kalau kita kumpulkan sholatnya jadi berapa tahun? Paling jadi 2 tahun. Jadi sholat yang belang betong 10 tahun kemarin itu kalau kita kumpulin semua paling jadi 2 tahun. Maka PR-nya adalah kita melaksanakan atau mengkodok sholat selama 8 tahun. Nah tinggal dihitung aja tuh 8 tahun berapa sholat. Satu hari 5 sholat, 10 hari berarti 50, sebulan 150. Nah 150 sholat sebulan kali itu 8 tahun. Ya. Iya, kemudian tinggal kita siasati itu bisa lunas dalam berapa tahun. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita anak keturunannya, mungkin orang tua kita atau kakek kita pernah meninggalkan sholat yang mungkin kita tidak mengetahui, apakah dibolehkan membayar dengan fidyah beras tersebut ya dulu ya. Mohon penjelasannya dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua punya hutang sholat, apakah kita anak boleh membayarnya dengan fidyah atau tidak? Ini masalah khilafiyah, Pak. Artinya para ulama berbeda pendapat di sana. Sebagian ulama mengatakan boleh membayar fidyah sebagai ganti hutang sholat orang tua yang telah meninggal dunia. Sebagian ulama tidak boleh. Di mana keterangannya bisa dilihat di dalam kitab ini Fathul Mu'in dan hasyiahnya I'anatul Talibin. Di dalam kitab ini disebutkan man mata wa alaihi sholat. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia masih memiliki hutang sholat,
ya. Lam tuqdo wa lam tufda. Tidak boleh diqodho dan tidak boleh dibayarkan fidyahnya. Wa fi qaulin, tapi ada sebagian pendapat bahwa sholat tersebut boleh diqodho oleh ahli warisnya, dan itu diamalkan oleh Imam Subki. Imam Subki ini ahli hadis, ahli fikih, ahli usul fikih. Beliau ketika orang tuanya meninggal dunia, maka beliau mengkodokkan sholatnya dan memerintahkan kerabat-kerabatnya untuk mengkodokkan sholatnya. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi orang tua meninggal dunia masih meninggalkan hutang sholat, maka anak-anaknya boleh mengkodokkan. Yang kedua, apakah boleh menggantinya dengan fidyah? Ya seperti yang tadi saya bilang, ulama berbeda pendapat. Itu dijelaskan di dalam Fathul I'anatul Talibin, hasyiah dari Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Syato. Artinya begini, artinya menyikapi perbedaan pendapat tersebut, kita sikapi sebagai keringanan buat kita. Artinya begini, kalau kita punya uang yang banyak, yang cukup lah ya, untuk membayarkan fidyah sholat orang tua kita, ya maka kita boleh menggunakan pendapat ini. Jadi membayarkan fidyah terhadap orang tua kita yang masih meninggal, yang punya hutang sholat. Tapi kalau nggak punya uang yang cukup, ya sudah, boleh dengan cara mengqodho sholatnya. Bagaimana mengqodhonya? Dibagi-bagi aja. Misalkan anaknya ada 18. Enak tuh, cepet kelar guru ya. Iya, satu orang anak ngodoin 10 sholat, 180 sholat, selesai tuh kalau anaknya banyak ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kondisional saja. Mau yang menggunakan qodho silahkan, menggunakan fidyah juga tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Masih ada? Kalau ada titipan pertanyaan. Yang pertama, tadi kan boleh mengganti atau mengqodho sholat yang tertinggal yang uzur ya. Maksudnya dia pelan-pelan. Nah, selain uzur tidur, itu uzur apa lagi yang dibolehkan? Tadi kan contohnya uzurnya karena tidur ya. Ya, mungkin mancing ya bisa. Atau uzurnya ada tamu gitu ya. Yang kalau ayo aja ngomong gitu. Nah, akhirnya lewat asar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mengganti atau mengqodho sholatnya diulur-ulur, entar walaupun dibolehkan, apakah itu tidak termasuk melalaikan sholat? Gitu kan? Yang kita ulur-ulur gitu seperti ceritanya Asep tadi itu kan ya, dia pokok dulu, terima tamu dulu, mandi dulu gitu. Akhirnya sholat asar pas 6 gitu ya. Nah, itu apakah tidak termasuk melalaikan sholat? Ya, gitu. Iya. Itu tipe pertanyaan. Iya.